Bapa kami yang ada di dalam kerajaan sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan, kalau kesempatan ini kembali kami boleh datang kepadamu. Bapa, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Singkapkan segala yang terselubung dalam firman-Mu, buat kami mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu dalam kehidupan kami, dan beri kami kemampuan-Mu Bapa untuk kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami. Sebelumnya Bapa, kami menyerahkan roh, jiwa, dan tubuh kami, hati, pikiran kami ke dalam tangan kuat kuasa-Mu. Kiranya kuduskan kami, mampukan kami, layakkan kami di hadapan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom. Salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara, saat ini saya menyampaikan firman Tuhan yang saya ambil di dalam Injil Matius pasal yang ke-18, ayat yang ke-21 sampai ayat yang ke-35. Tentang perumpamaan, tentang pengampunan. Saudara, hal pengampunan adalah masalah serius yang harus cepat kita tangani dan kita selesaikan di dalam kehidupan kita. Kalau tidak, maka Allah akan menyerahkan kita kepada algojo-algojo atau kepada roh-roh jahat untuk menyiksa kita. Sebelum kita membahas lebih lanjut, mari saya mengajak kita sekalian membuka Alkitab kita. Kita akan baca di dalam Injil Matius pasal yang ke-18, ayat yang ke-21 sampai ayat yang ke-35. Perumpamaan tentang pengampunan. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?" Yesus berkata kepadanya, "Bukan. Aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Sebab hal kerajaan sorga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk pembayar hutangnya. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia, katanya, 'Sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan.' Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu. Katanya, 'Bayar hutangmu.' Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, 'Sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan.' Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskannya hutangnya. Melihat itu kawan-kawannya yang lain
sangat sedih lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, "Hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonkannya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau?" Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkannya kepada algojo-algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Maka Bapakku yang di sorga akan berbuat demikian juga terhadap kamu apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Saudaraku yang terkasih, Allah mau supaya kita memiliki hati yang mau mengampuni sesama kita. Berapa kali kita harus mengampuni? Sampai 7 kali, kata Petrus. Tidak, jawab Tuhan, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Artinya di sini saudara, kita mengampuni saudara kita, sesama kita, dengan tidak ada batasnya, tak terhingga, karena Allah terlebih dahulu sudah mengampuni dosa dan kesalahan kita yang sangat besar. Tapi Allah tidak mau mengingat-ingat lagi dosa kita. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Tetapi kalau kita tidak mau mengampuni, maka Bapa kita di sorga juga tidak akan mengampuni kita. Dan Allah akan menyerahkan kita kepada algojo-algojo, kepada roh-roh jahat di udara, sampai kita dapat mengasihi saudara kita dengan segenap hati kita. Mengapa saudara? Karena kita membuka celah kepada iblis. Kita mengizinkan dendam, sakit hati, rasa kecewa itu menguasai kehidupan kita. Dan akibatnya kita menderita karena disiksa oleh sakit penyakit. Kita disiksa oleh gangguan mental, dikuasai oleh roh-roh ketakutan. Kita kehilangan damai sejahtera. Sampai-sampai saudara, kita tidak mempunyai hati yang tulus untuk kita dapat mengampuni saudara kita. Padahal kita pun juga melakukan hal-hal yang sama. Kalau Allah sudah menyerahkan kita kepada algojo-algojo, kepada penyiksa-penyiksa, maka kita tidak akan dapat keluar dari tempat siksaan itu. Siapapun dia tidak akan dapat menolong kita sampai Allah sendiri yang membebaskan kita, yaitu kalau kita mau bertobat, kalau kita mau mengampuni saudara kita dengan segenap hati kita. Tapi coba saudara, kalau kita sampai meninggal tapi kita belum terlepas dari siksa algojo-algojo itu, di mana tempat kita setelah kita meninggal nanti? Kita akan pergi ke neraka. Dan ini seringkali tidak kita mengerti oleh akal pikiran kita. Tapi kita lupa bahwa hidup itu adalah suatu proses, yaitu menuju kepada kesempurnaan. Dan untuk menjalani kehidupan ini, kita memerlukan hubungan satu dengan yang lain, terutama kepada Tuhan Allah kita. Yang artinya bahwa kita harus melakukan hukum kasih. Firman Tuhan katakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu,
dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum ini tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Di dalam Matius 7 ayat yang ke-21 firman Tuhan, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Pada hari yang terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu, mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Dalam Wahyu 22 ayat yang ke-15, tetapi anjing-anjing dan tukang-tukang sihir, orang-orang sundal, orang-orang pembunuh, penyembah-penyembah berhala, dan setiap orang yang mencintai dusta dan yang melakukannya tinggal di luar. Jadi saudara, jangan kita bermimpi masuk surga kalau kita tergolong sebagai orang-orang yang membuat kejahatan dan yang melakukannya, karena tempat kita tinggal pasti di luar, yaitu di neraka, kecuali kita bertobat dan melakukan kehendak Allah. Untuk itu saudara, mari kita lepaskan kata-kata pengampunan yang tulus dari hati kita yang sudah dipenuhi oleh kasih Allah, agar supaya kita tidak ditindas oleh roh-roh jahat, melainkan kita dikuasai dan dilindungi oleh Allah sendiri. Lalu bagaimana cara kita mengampuni? Pengampunan adalah sangat sederhana. Kita bisa mengingat siapapun orang yang telah melukai hati kita, yang telah membuat kecewa, yang telah membuat kita menderita. Kita berdoa kepada Allah, kita sebut nama orang tersebut, dan kita doakan untuk kita melepaskan kata-kata pengampunan, untuk kita mengampuni orang-orang tersebut, dan diakhiri di dalam nama Tuhan Yesus Kristus aku sudah berdoa, amin. Maka kuasa yang daripada Allah, kasih dari tempat yang maha tinggi akan membebaskan kita, akan melepaskan kita dari tawanan dosa dan dari algojo-algojo itu. Maka Allah akan membaharui hati dan pikiran kita. Tapi saudara, kalau ada gangguan lagi yang mengganggu kita untuk kita tidak mengampuni, jangan beri celah kepada iblis. Tolak dan lawan dia dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita bisa melihat contoh teladan dari kehidupan Yusuf. Bagaimana Yusuf disakiti, ditolak, dijual oleh saudara-saudaranya. Tetapi Yusuf memiliki hati yang mau mengampuni. Dikatakan oleh Yusuf, memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan dengan maksud
melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Demikian juga ketika Tuhan Yesus ketika terpaku di atas kayu salib, Tuhan Yesus berkata-kata untuk melepaskan pengampunan kepada orang-orang yang menyalibkan Dia, kepada orang-orang yang telah menikam Tuhan di atas kayu salib. Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Saudara, kalau kita sadar bahwa Allah sudah mengampuni dosa dan kesalahan kita dengan limpahnya, maka pastinya kita akan dapat melepaskan kata-kata pengampunan itu kepada setiap orang yang melukai hati kita, pada setiap orang yang telah membuat kita menderita, kecewa, dan lain sebagainya. Dan kalau kita bisa mengampuni orang lain, maka kita akan mengalami sukacita, damai sejahtera, doa-doa kita dijawab oleh Tuhan. Tapi pilihan ada di tangan kita. Apakah kita mengizinkan dan memutuskan untuk mengampuni sesama kita atau tidak? Jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah, dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Puji Tuhan, kiranya firman Tuhan boleh menjadi berkat dan kekuatan bagi kita sekalian. Bapak, kami bersyukur dan berterima kasih Bapak, kami sudah mendengarkan firman-Mu. Kiranya tanamkan apa yang baik itu di dalam hati kami, buat kami mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu. Roh Kudus, mampukan kami untuk melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu dalam hidup kami, untuk kami boleh mengampuni saudara-saudara kami yang telah berbuat salah kepada kami, mereka semua yang telah mengecewakan kami, mereka semua yang telah membuat kami menderita. Tuhan, tolong Bapa, mampukan kami untuk kami melepaskan kata-kata pengampunan itu kepada mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ini kami Bapa, ini keberadaan kami. Kami menyerahkan roh, jiwa, dan tubuh kami, hati, pikiran kami ke dalam tangan kuat kuasa-Mu. Kiranya Tuhan kasih karunia-Mu mengalir dalam kehidupan kami. Untuk Tuhan kami tetap setia sampai pada akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.